tugas dari mata kuliah Qiraatul Kutub yang akan menjelaskan tentang memilih guru, ilmu, memilih teman, dan ketabahan berilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Utisania dari Tarbiyah TAI Iman A akan sedikit menjelaskan tentang terjemahan ta'lim muta'alim. Yang akan saya jelaskan yaitu fasal 3, yaitu tentang memilih ilmu, memilih guru, memilih teman, dan ketabahan berilmu. Yang pertama yaitu memilih ilmu. Sebagai pelajar, dalam masalah ilmu hendaknya memilih mana yang terbagus dan dibutuhkan dalam kehidupan agamanya pada waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Nah, apa aja sih ilmu yang harus dipelajari dulu? Nah, ilmu yang harus dipelajari dulu yaitu yang pertama itu ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu apa? Ilmu tauhid adalah sebuah ilmu yang menjadi dasar dari semua ilmu. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ilmu fikih. Kenapa ilmu fikih? Karena jika tidak menguasai ilmu ini, seseorang bisa melakukan kesalahan ketika melakukan ibadah dan bisa menjadikan ibadahnya itu tidak sah. Terus syarat mencari ilmu apa aja sih? Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan melalui syair seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alala tanalul ilma illa bisidatin sa'umi ka'am majmu'iha bibayani. Syarat mencari ilmu ada 6 perkara, akan aku jelaskan satu persatunya. Pertama, cerdas akalnya. Kedua, cinta ilmunya. Ketiga, banyak sabarnya. Keempat, ada bekalnya. Kelima, taat gurunya. Keenam, lama masanya. Siapa ingin manfaat semua harus ditaati insyaallah. Jadi penjelasan dari syair tersebut, syarat mencari ilmu yang pertama yaitu cerdas, yang kedua yaitu keinginan atau cita-cita, yang ketiga sabar, yang keempat itu ada bekal, ada uang atau biaya, yang kelima yaitu bimbingan dari guru, dan keenam adalah waktu yang lama atau tuntas. Sekiranya cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut materi yang kedua yaitu memilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Ilham Ramadan akan menjelaskan arti tentang memilih guru. Yang pertama, memilih guru sebaiknya penuntut ilmu itu hendaknya memilih ilmu yang lebih baik dan ilmu yang sedang dibutuhkan dalam urusan agamanya. Kemudian ilmu itu dibutuhkan di masa-masa mendatang. Yang kedua, hendaknya ia memprioritaskan pada ilmu tauhid dan mengenal Allah dengan dalilnya, karena keimanan secara taklid mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya, meskipun sah menurut kita ya, tapi itu berdosa karena tidak berusaha mengkaji dalilnya. Yang ketiga, hindarilah perdebatan yang merajalela sesudah kepergian ulama besar, karena perdebatan itu dapat menjauhkan para pelajar dalam memahami fikih, menyia-nyiakan umur, mengeraskan hati, dan menimbulkan permusuhan. Dan termasuk sebagian dari tanda-tanda kiamat. Juga dapat menjadikan terputusnya ilmu, khususnya ilmu fikih. Hal ini telah diterangkan dalam hadis. Adapun dalam memilih guru, sebaiknya memilih orang yang lebih alim atau pandai, wara, menjaga harga diri, dan lebih tua. Sebagaimana saat Abu Hanifah memilih Imam Muhammad bin Sulaiman sebagai gurunya setelah melalui pertimbangan dan pemikiran. Ia berkata, saya mendapatkan beliau itu adalah seorang guru yang tertua, berpengalaman dan senior.
rajin dan teliti, sosial dan penyabar, katanya pula. Saya memutuskan untuk memilih Hammam bin Sulaiman. Ternyata saya dapat berkembang. Ya, itulah pemaparan dari saya tentang arti memilih guru. Selebihnya, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aiman Nurul Irfani akan melanjutkan yang sebelumnya dari teman saya, yakni Faisal Ilham Ramadan, yakni tentang pasal memilih teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal ikhtiyaru syariki fayambagi ayyah tarom jida wal wari'a wa sahibatu al mustaqimi wal mu'tafahima wa yafira minal kaslani wal mu'abdili wal miksari wal mufsidi wal sadani. Pasal ini menjelaskan tentang memilih teman, yakni hendaklah kita memilih seorang teman itu yang tekun, waro', bertabiat baik atau lurus, serta semangat untuk memahami pelajaran. Dan hendaklah pula menjauhi orang-orang yang malas, pengangguran, atau tidak mau memahami ilmu, orang yang banyak bicara, dan orang yang berbuat kerusakan, serta ahli fitnah. Seperti dalam syair berikut ini. Anil mar'i la tas'al wa absil qorina fa inna qorina bil muqarini yaktadi fa in kana da syarri fajannibuhu sur'ata wa in kana da khairi faqarinhu yahtadi. Yang artinya, janganlah engkau menanyai seseorang, namunlah lihatlah dengan siapa dia berteman. Karena sungguh seorang teman itu akan meniru temannya. Dia akan mengikuti atau meniru dengan temannya itu sendiri. Jika adanya teman itu jelek, maka segera jauhilah dia. Dan jika dia baik, maka bertemanlah. Dan kamu akan mendapatkan petunjuk. Dijelaskan bahwasanya janganlah kamu berteman dengan orang yang malas. Dalam keadaan malasnya, banyak orang yang baik atau rusak menjadi jelek sebab karena kejelekan orang lain. Nabi SAW bersabda bahwa setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan Islam wujudnya. Hanya kedua orang tuanya lah yang membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Dalam sebuah hadis, ada sebuah kalam hikmah yang dikatakan dalam bahasa versinya, sesungguhnya teman yang jelek itu lebih jelek dibandingkan dengan ular yang berbisa, dan lebih banyak dia membuat rugi. Demi Allah, zat yang maha suci dan zat yang dibutuhkan oleh semua makhluk, sesungguhnya teman yang buruk itu akan membawamu ke neraka jahim. Bertemanlah kamu dengan teman yang baik, maka kamu akan menemukan surga beserta tempat kenikmatannya. Mungkin dari saya cukup sekian penjelasan tentang memilih teman. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat mencari ilmu ada 6 perkara, biar aku sampaikan satu persatunya. Pertama, cerdas akalnya. Kedua, cinta ilmunya. Ketiga, banyak sabarnya. Keempat, banyak duitnya. Kelima, taat gurunya. Keenam, lama masanya. Siapa ingin manfaat, semua harus ditaat, insya Allah. Siapa yang bisa menahan hawa nafsu yang keberadaannya itu remeh dan hina. Apabila kita kalah dengan desakan hawa nafsu, maka kita keberadaannya dalam kehinaan. Ketabahan mencari ilmu merupakan suatu keberanian.
ketika kita mencari ilmu itu harus tabah, tidak berpindah-pindah ke suatu daerah dan harus fokus dalam bidang tersebut. Nah, kita juga harus sabar. Ketika mencari ilmu itu kita harus sabar dengan apa yang kita inginkan. Seperti kata penyair, bahwasannya ketika kita sedang menahan hawa nafsu, karena hawa nafsu itu berada dalam kehinaan dan desakan. Ketika kita